bener nggak sih tambang tuh ngerusak, Pak? Banyak lokasi tambang yang dia di daerah, tetapi secara manfaat sosialnya minim. Memang dunia ini penuh dengan ketidakadilan. Kita tidak bisa bermaksakan privilege itu hadir kepada kita. Halo teman-teman sekalian, selamat datang di podcast kita Bara Gentara. Podcast pertama, perdana. Pertama Oke, nih, Pak. mantap. Ini- Akhirnya Gentara punya podcast. Alhamdulillah. Namanya Bara Gentara. Bincang asik rame bareng Gentara. Oke. Oke. Mungkin teman-teman pada perlu tahu nih di podcast episode pertama, apa sih Bara Gentara itu, Pak Ihsan? Oke, jadi sebenarnya udah lama kita pengen membuat sebuah platform ya, media lah lebih tepatnya seperti itu, yang bisa memberikan sharing informasi, sharing edukasi perihal pertambangan. Kalau selama ini kan kita banyak perusahaan itu ataupun konsultan itu bergeraknya di sosmed IG, gitu. Kemudian ada LinkedIn ya, Oke. terlalu profesional kayak gitu. Dan sekarang sudah eranya era video. Saya rasa kita perlu turut terjun ya di sebuah platform yang berbasis video sehingga Oke. kita bisa menyampaikan informasi secara lebih detail dan lebih baik lah, lebih tepatnya sharing informasi Ya. perihal pertambangan. Jadi harapannya sebenarnya dari Bara Gentara ini kita juga bisa memberikan perspektif lain Ya. seperti itu ya. Kadang-kadang kan tambang ini marak dengan isu negatif ya. Betul, Pak. Padahal sebenarnya kita yang berkecimpung di dunia pertambangan pun sangat memikirkan hal-hal negatif itu sampai ke efek-efek terkecilnya seperti itu. Makanya dari situ podcast ini hadir untuk teman-teman sekalian. Apa nih kita panggil apa? Sobat Gentara. Sobat Gentara. Oke, untuk Sobat Gentara supaya bisa lebih tahu tentang perspektif di dunia pertambangan. Oke, Seperti itu. di podcast ini kita akan sharing banyak hal, mulai dari isu-isu pertambangan. Kemudian kita juga akan nanti menghadirkan bintang tamu yang tentunya ahli dan profesional di bidangnya. Dan juga kita Selain kita berdua ya, selain jadi kita nggak cuma kita berdua ya. Betul. Ini Oke. karena kita pembuka ya, jadi perlu tuan rumah lah lebih tepat seperti itu. Siap. Tapi by the way kita belum perkenalan nih, Pak. Oke, sorry. Terlalu semangat Silakan. sesi pertama ini. Mungkin dari Pak Ihsan dulu memperkenalkan diri deh. Oke, baik Sobat Gentara sekalian, salam kenal semuanya. Ya, saya Muhammad Iksan sekaligus host pada sesi pertama pagi hari ini ya. Kemudian kalau dari sesi saya saat ini aktif di profesional pertambangan sebagai profesional pertambangan di bidang baik batu bara ataupun mineral. Saya juga aktif di organisasi Perhapi ya dalam sebagai badan pengurus pusat seperti itu, dan secara profesional juga sebagai kepala teknik tambang di anak perusahaan Merah Putih. Merah putih. Oh, oke. Siap. Kalau Pak Ari gimana Pak Ari? Coba Pak Ari perkenalkan dulu. Oke. Siapa nih Pak Ari ini? Ya saya bukan siapa-siapa ya. Oke, saya berkecimpung di dunia pertambangan dari 2016. Lulus S1 saya langsung di konsultan waktu itu bersama Bapak juga. Oke. Jadi kita memang dari awal dari kuliah malah Dari kuliah. kita sudah merencanakan untuk membuat perusahaan berdua. Nah, waktu itu saya ingat sekali Pak Ihsan dan saya omong kosong mungkin waktu itu kita sampaikan, wah keren ya kalau nanti misalnya kita buka perusahaan berdua. Nah, jadi waktu di 2016 kita bareng ya sama-sama dengan senior kita. Lalu di situ 1 tahun sempat kita sama-sama di konsultan. Pak Ihsan duluan Ya, keluar. betul. Waktu itu mencari ilmu, menuntut ilmu di Tanah Borneo. Tanah Borneo. Oh, enggak, belum. Masih di Sumsel dulu Sumatera ya. Selatan dulu. Baru ke Tanah Borneo. Nah, saya setelah itu 4 tahun di grup sebuah perusahaan pertambangan batu bara juga di Sumatera Selatan. Setelah itu Di sini boleh sebut bendera atau bisa. Bisa ya, Boleh bisa aja, ya. boleh Oke, aja, oke, boleh aja. siap. Setelah itu baru Pak Ihsan menghubungi saya kembali
Saya kira akan ada reuni waktu itu, tapi ternyata ngajak buat perusahaan. Wah, itu jadi kita berdua sekarang selama kurang lebih 5 tahun mendirikan perusahaan bersama, namanya PT Gentala Bumi Nusantara. Teman-teman bisa cek di sosial medianya juga cukup aktif ya, Iya. karena sudah ada admin gitunya, Ya, sudah ada admin ada Mbak media Sabrina sosial. sekarang, Oke. ya. Jadi ya boleh dibilang saya praktisi pertambangan juga gitu ya. Saya menjabat sebagai direktur operasional di PT Gentala Bumi Nusantara. Gitu Pak Ihsan. Oke, Pak Ari, luar biasa. Jadi memang kita itu memiliki impian dan cita-cita besar dan semangat yang besar juga. Sebagai tanggung jawab moral saya sama Pak Ari ya di dunia pertambangan, sehingga rasa-rasanya kalau hanya work for money, kerja nyari gaji, kami akan tetap di site. Kami akan tetap di lapangan membesarkan pundi-pundi kantong-kantong yang kami miliki. Namun sebagai insan pertambangan kita punya tanggung jawab moral yang sering saya sampaikan sama Bapak ya, bahwa tidak ada suatu kebetulan kita berada di dunia pertambangan. Oke. Tidak ada suatu hal yang sia-sia seperti itu. Artinya semua memiliki pesan. Dan saya yakin salah satunya adalah pesannya hari ini. Ya, kita mendirikan yang namanya Bara Gentara. Sebuah semangat platform untuk kita menyampaikan informasi pertambangan secara berimbang. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, insan pertambangan ataupun masyarakat Indonesia ini perlu diedukasi dalam hal informasi. Oke. Di tengah banyaknya informasi ataupun media sosial yang memberikan statement-statement paradigma negatif ataupun informasi lainnya lah tentang pertambangan yang sangat tidak berimbang. Sudah sewajarnya kita meluruskan, bukan berarti mencari pembenaran, tetapi setidaknya kita bisa melihat secara lebih objektif permasalahan pertambangan itu sendiri. Jadi, nah itulah kenapa Bara Gentara hadir hari ini, Pak Ari. Oke, kita lanjut ya beberapa obrolan. Berarti sekarang full time sebagai as a professional consultant. Ya, full time professional consultant. Kita juga berkantor ya di daerah BSD Oke. di Tangerang. Jadi sehari-hari ya kita menjalani project-project di bidang pertambangan, mulai dari eksplorasi, pembuatan studi kelayakan seperti itu, dan dokumen-dokumen kajian teknis pertambangan lainnya. Jadi sehari-harinya kita menjalani ya office work lah. Office work ya, Ya. office work. Walaupun bagian daripada founder ya, sekaligus owner lebih tepatnya seperti itu, dan menjabat juga sebagai direksi, tapi iya. kita tetap harus Dong. sebagai as a worker gitu. Karena kita perintis bukan pewaris. Oke. Jadi perusahaan ini dibangun mulai dari nol ya, sama-sama dengan Bapak juga. Jadi ya sebagai pondasi, 5 tahun ini sudah merakit pondasi kita. Mudah-mudahan Gentara ke depannya lebih berkembang lagi. Amin, amin. Kita memang tadi menarik nih, kita perintis bukan pewaris ya. Jadi ini juga sebenarnya buat sobat Gentara semua, kita harus paham bahwa tidak semua orang itu dihadirkan ataupun terlahir dengan kondisi privilege tertentu. Kita tidak bisa pungkiri semua orang itu sudah ada yang memiliki, memang dia terlahir dari posisi orang tuanya di bidang profesional pertambangan seperti itu, dan atau bahkan dengan segala macam bentuk privilege lainnya. Mungkin kita sering ngerasa kadang tidak adil gitu Pak Ari ya, aku kan wajarlah dia seperti itu, dia mampu jadi seorang sesuatu yang menurut kalian ataupun kita semua itu sesuatu. Tapi ternyata setelah dipikir-pikir Pak Ari, saya rasa memang dunia ini penuh dengan ketidakadilan. Kita tidak bisa bermaksakan privilege itu hadir kepada kita. Tapi Bapak bukan ponakan komisaris PT BA atau perusahaan BUMN Freeport kan? Oh, bisa. Tapi
Kok bisa jadi KTT tuh di anak perusahaan? Bukan privilege itu ya? Itu bukan privilege, Oh, Pak. oke. Nah, itu pun sebenarnya bagian daripada proses perjalanan panjang sebagai seorang profesional pertambangan. Oke. Ya, karena nggak bisa kita tiba-tiba menjadi sesuatu itu tanpa trust. Balik-balik lagi semuanya karena trust. Dan kenapa di KTT anak perusahaannya Bukit Asam seperti itu ya? Karena dulu basicnya juga konsultan. Oke. Gitu. Nah, dia berbasis di Sumatera Selatan, ya. Perusahaan ini butuh jasa buat atau profesional tambang yang memang bisa bergerak di bidang pertambangan sebagai KTT, makanya saya waktu itu sebagai konsultan yang cukup aktif berkoordinasi dengan teman-teman di instansi seperti itu, ya akhirnya ditawarkan. Tapi yang harus kita bahas pertama kali ya, mungkin Sobat Gentara ini bukan hanya dari insan pertambangan ya, Betul, karena kan kita mau mensuggest teman-teman di luar pertambangan Ya. supaya tahu perspektifnya dari kita. Betul. Nah, kalau ini deh yang paling simpel, kalau orang lulus dari teknik pertambangan, nah itu tuh biasanya jadi apa aja sih? Tadi kan Bapak bilang ada apa KTT ya, mungkin apa itu, terus tuh ada apa aja sih? Konsultan, Ya. itu di mana poin-poin itu apa aja tuh karir-karir di pertambangan itu? ini- Kenapa kita harus ada konsultan? Oke. Oke. Nah, ini cukup menarik ini sebenarnya. Kenapa kita perlu ada konsultan? Nah, sebelum itu kalau kita lulus pertambangan ada beberapa opsi sebenarnya Pak Ari. Oke. Ya, kalau yang saya lihat dulu kalau saya kuliah itu setidaknya kalau anak tambang hal pertama pasti harus jadi engineer. Nah, karena Oke. kalau tidak ke lapangan tuh rasanya ada yang kurang gitu ya, sayur tanpa garam gitu. Jadi ujuk-ujuk menjadi konsultan dan itu kenapa dulu kan kita harus keluar dulu nih. Oh, iya. Awal karir kita konsultan nih. Oh, ini kita masuk konsultan. Ternyata aduh rasanya kita mengkonsultansikan klien yang kita belum Lebih pernah ke pintar. lapangan gitu. Klien lebih pintar lebih tepatnya kayak gitu. Jadi kita pun rasanya minder memberikan informasi, arahan, apalagi masukan seperti itu. Yang kita pun belum terjun ke lapangan. Makanya saya terjun ke bagian kontraktor kalau tidak salah ya. Nah, sampai sekarang waktu itu sangat membekas sekali Pak teknikal pertambangan. Dan Pak Ari kalau nggak salah di Tadi owner. owner. Nah, fully di owner. Jadi kita Oh, cukup jadi saling melengkapi. tadi ya. ada konsultan, ada owner. Owner itu yang pemilik IUP ya. Oke, Yang punya perusahaan batu bara itu namanya owner kalau bahasa-bahasa di anak tambang lah. betul, betul. Terus konsultan, owner, Konsultan, owner, habis itu bisa jadi kontraktor tadi Pak Ihsan bilang. kontraktor ya. Yang ketiga ada yang namanya juga opsi pilihannya bisa jadi di bidang edukasi. Oke. Mau lanjut sekolah juga bisa kayak gitu kan. Jadi Atau bahkan dosen. Jadi dosen. Dosen akademisi. pertambangan. Betul. Oke. Ya, 3 itu. Atau memang ya di luar kita juga banyak teman-teman dalam tanda kutip keluar dari sektor pertambangan. Bukan karena mereka pengen keluar, tapi memang di situ pintu rezeki mereka seperti itu. Ada yang ke perbankan, ada juga yang masuk ke bisnis bahkan di dunia perminyakan kayak gitu ya. Dan itu hal-hal yang sah-sah saja. Tapi ada satu lagi yang terlewat itu Pak. Regulator. Oh, betul. Bukan regulator gas ya, tapi regulator Ya, yang ya, membuat ya. kebijakan. Ya, aparatur sipil negara lah lebih tepatnya Oke, seperti itu ya. oke, jadi- Birokrat. Oke. Berarti tadi ada kira-kira ya yang paling besar itu mungkin ada 5 bidang lah ya. Konsultan, owner IUP batubara, Oke. kontraktor, Oke. owner IUP mineral dan batubara lah. Yang pertama tuh owner lah dulu ya. Oke, owner dulu, kontraktor, setelah itu regulator, Regulator atau birokrator. terus tuh akademisi dan konsultan. Betul. Nah, jadi lima besar ini itu yang kira-kira kalau orang lulus dari pertambangan kira-kira dia akan menjalani kehidupan di bidang itu. Dan ada juga sub lainnya Sub gitu lainnya, ya, betul, seperti subkontraktor gitu Betul, di bidang. betul. Ya tapi jatuhnya ke kontraktor juga sih. Ya, mungkin nanti kita akan bahas itu di episode terpisah tentang apa sih beda owner sama kontraktor. Ya, apa
mitos dan faktanya Oke. sebagai Ada juga ya. kontraktor. Nanti kita bikin mitos dan Oke, fakta nanti di kita dunia di sesi pertambangan. berikutnya. Ini masih sesi pembuka, jangan terlalu Oke. serius dulu Pak Ari. Oke. Oke. Nanti kita akan lanjut ke sesi-sesi berikutnya. Nah, jadi tadi ada pertanyaan yang kedua. Lantas konsultan di mana? Oke. Nah, ini menarik nih. Kenapa harus ada konsultan? Ya karena jawabannya sih simpel, karena tidak semua pemilik pertambangan, praktisi pertambangan paham tentang bagaimana alur proses pertambangan itu berjalan. Itu satu. Alur proses teknis. banyak juga tambang yang punya Pak Haji ya. Oh, banyak sekali. Banyak sekali. Yang Iya, di daerah-daerah seperti itu Iya, ya. iya. Oke. Artinya bukan hanya profesional. bukan hanya profesional. Kita tidak bisa pungkiri ya selama suatu bidang profesional ataupun sektor apapun itu pasti dia membutuhkan ahli di bidangnya yang paham jalannya bisnis tersebut supaya memitigasi risiko bisnis. Oke. Oke. Mau di pajak ada konsultan pajak, Ya. mau di sipil ada konsultan sipil. Oke. Di perhubungan saya rasa juga ada konsultan di bidang perhubungan. Ya. Mau bangun bandara juga ada konsultannya. Sekarang ya karena kita profesional tambang gerak dan memilih sebagai insinyur pertambangan ya sudah sewajarnya kita juga harus mampu tuntutan daripada gelar kita, tanggung jawab gelar kita mampu untuk memberikan masukan-masukan ya secara profesional dari sisi pertambangan. Itu kenapa kita bergerak di bidang konsultan. Itu kenapa saya memilih untuk way out nih ya, bukan way out dari sektor pertambangan, way out dari bidang owner pertambangan, kontraktor, seterusnya kita jadikan konsultan. Kemudian kayaknya ada sesuatu nih yang perlu kita sampaikan ke teman-teman sebagai toa kita ya, ataupun sebagai amplifikasi lah bahasa keren kayak gitu Pak Ari ya, supaya orang perlu dengar apa yang sebenarnya terjadi di dunia pertambangan, seperti apa dunia pertambangan itu sebenarnya, apa hal-hal yang perlu kita luruskan. Oke. Tapi kalau saya mau tanya, gaji yang paling gede gaji siapa, Pak? Gaji yang paling gede itu Ini teman-teman fresh graduate pasti nonton ini, dia pengen tahu gaji yang paling gede itu di perusahaan atau di bidang mana gitu kan? Setahu saya gitu ya, kalau gaji yang gede itu jelas di bidang pertambangan mineral, banyak juga bidang. Tapi kalau tadi dari 5 tadi apa? Ya, gaji yang paling gede. Tadi kan ada 5 tuh. Dari bisnis owner, IUP, kontraktor, regulator, akademisi sama konsultan. Aduh. Nah, itu dari 5 itu yang paling gede gajinya. Ini gajinya agak sensitif, nanti dibilang yang apa? Oh enggak dong, itu hal yang harus diluruskan dulu ya? gitu kan. Jangan-jangan gaji owner tuh kecil, Pak. Jadi secara umum lah ya, ini mungkin kita spill sedikit lah perihal gaji. Kalau konsultan itu rezeki macan ya. Kalau misalnya kalau perihal gaji ya fluktuatif. Ketika memang dia proyeknya banyak, dia akan bisa biasanya ada bonus kayak gitu ya. Kemudian kalau intinya sama kayak orang sales lah ya, kalau orang jualan ada proyeknya banyak. Tapi ini perspektifnya sebagai karyawan dulu perspektif nih. Karyawan, okay. Kalau misalnya sebagai owner beda dong. Betul. Beda. Nah, karyawan apa yang paling gede gajinya? Jelas karyawan di sektor kontraktor. Kontraktor. Oke. Oke. Kalau gaji di sektor kontraktor kalau mau cuma memang ya ada plus minus ya. Umumnya kalau kontraktor itu kerjanya serius bener kerjanya. Bapak gitu. jangan ituin bagai kuda maksudnya. Kalau tadi dilembut-lembutin gitu. Kalau di kontraktor udah kerja bagai kuda kayak gitu, pergi pagi pulang pagi nggak ketemu matahari. Nah, nggak pagi lah, nggak boleh Pak. K3 Pak, K3. Oh enggak sih, aku dulu pagi soalnya. Oh iya.
Jam 5 memang aku Pengalaman udah- pribadi ya. betul, jam setengah Dari 6 pagi udah ke harusnya pagi kan, lagi betul. bikin plan. Dari pagi ke pagi sih. Maksudnya berangkat dari pagi. Oke, gitu. berangkat dari pagi terus Ketemu pulang malam udah jam 6 kayak gitu kan, maghrib ah. sampai di rumah jam 7. Oh, tapi di rumah. Tapi di rumah. Oke. Bukan pagi ke pagi juga. Ya nggak sih. boleh dong kita kerja dari lebih dari 12 jam dong. Oke. Itu kontraktor. Tapi lembur masih ya. Lembur bikin- masih lah, bikin plan. Tapi beberapa gajinya gede. opsi. Gajinya ya cukup lah. Lebih gede dari ownernya. Biasanya sih seperti itu. Oh. Tapi tergantung ya. Kadang kalau ownernya di posisinya udah di level di atas tapi gede juga. Tergantung ownernya juga ya. Betul. Owner ini aduh. Mungkin ownernya nanti pokoknya- bisa diklasterisasi mana owner-owner yang gajinya Iya. lebih gede, yang medium gitu ya, Bapak kan, yang low gitu Bapak ya. kan dari sektor owner. Tinggal. Tunjuk. Ya, saya- Tolong tambang itu, tambang ini. Tambang Iya, tunjuk. cuman modal telunjuk semua modal telunjuk. bisa berubah menjadi sebuah aksi. Kayak gitu. Iya sih, tapi kan kita bicara gaji, ya kalau masih dulu di owner kalau kroco-kroconya kayaknya nggak terlalu itulah ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau cari gaji yang paling gede, kalau menurutku Kalau di owner yang di Kalimantan, karena Iya. beda tuh Pak, di Kalimantan dan di Sumsel rate-nya beda, apalagi yang di Papua tuh. Betul. Tapi kan itu tergantung skala, balik lagi tergantung ke skala perusahaannya ya kayaknya ya. Betul Pak. Oke, mungkin kita spill sedikit lah ngobrol-ngobrol. Ya karena tadi udah dibahas juga kenapa owner, kenapa kontraktor, kenapa konsultan. Nah, kalau menurut Pak Ari sendiri, mana kerja yang dari kalau kita nyari nyaman, yang paling nyaman tuh dari sekian sektor itu sektor yang mana Pak? Bener dong. Ini mungkin beda-beda ya case Ya, ya. di tempat owner satu dan kedua. Tapi di tempatku dulu ya masih sempet sarapan jam 7 pagi, ngopi gitu ya. Di mana teman-teman kontraktor jam 5 udah bangun, udah ngantri bis tuh. Iya, betul. Kita jam 7 masih ada sarapannya, ngopi. Jam 8 kita ke tambang, keliling-keliling. Setelah itu jam 10 meeting. Kalau biasa itu anak-anak tambang tuh bilang meeting tanggul. Betul. Padahal nggak di tanggul juga, cuman ada pos tenda, lah ada gitu posnya ya. gitu kan. Meeting Viewpoint tanggul. kalau kita bilang di tambang. Nah di situ biasanya ada aja komplainnya sama kontraktor tuh. Tapi di meeting itu tuh biasanya karena hari panas gitu ya. Terus itu ya antara owner sama kontraktor tuh ada aja yang clash-nya tuh tiap hari. Iya. Tapi yang namanya anak tambang tuh nggak boleh baper Pak. Betul. Anak tambang itu walaupun lempar-lemparan helm tuh di pos atau di tempat meeting, habis itu ngopi lagi, ngerokok lagi berdua kan. Jadi itu kalau yang paling santai sih kalau menurutku selama ini. Ya tapi nggak tahu juga ya teman-teman regulator. Tapi kayaknya kerjaannya banyak deh. Setelah masuk ke dunia konsultan, saya harus mengatakan kerjaan teman-teman regulator sangat-sangat banyak. Banyak. Nggak bisa dibilang santai. Nggak bisa dibilang santai. Kenapa itu bukti? Karena harus menghandle sekian ribu IUP, izin usaha. Ya. Apalagi teman-teman di pusat ini ya, teman-teman di Kementerian SDM pusat itu luar biasa padatnya Pak Ari. Ya. Nah, ini juga mungkin menjadi isu sebenarnya yang pengen kita bahas juga. Mungkin kita angkat ataupun titip lah melalui podcast ini gitu tentang kesejahteraan teman-teman di SDM seperti itu ya. Agar karena mau tidak mau, suka tidak suka, tata kelola pertambangan ini sangat tergantung kepada salah satu elemen kunci yaitu si wasit. Oke. Wasit ini regulator tadi Wasit, ya. ya, regulator tadi ya. Kita sebagai profesional pertambangan ini nitip menjalankan sesuai dengan arahan seperti itu. Ya, regulasi ada, konsultan bekerja berdasarkan regulasi. Kita juga tidak berani di sini dalam tanda kutip mengadakan yang tidak ada. Tapi kita harus mengadakan based on regulasi. Oke. Tapi seperti apa harapan regulasi itu ya tergantung bapak-bapak dan abang-abang ayu-ayu di sebagai birokrat regulator pertambangan. Ya, mudah-mudahan nanti regulasi di Indonesia tuh bisa lebih itu lagi ya, lebih applicable lah kalau lebih applicable. Lebih strict lebih strict bukan lebih. Tapi strict susah juga Pak. Kalau strict lebih dinamis ya, dalam artian kutip itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan zaman tanpa meninggalkan nilai dan amanat di undang-undang
dasar pasal 33 itu, Pak. Tapi ya oke. Ini next topic. Mhm. Bener nggak sih tambang tuh ngerusak, Pak? Benar nggak, Pak Sam? Oke, saya harus katakan secara jujur, tambang itu mengubah bentang alam. Ya, Bukan merusak. bukan. Sama aja dong, Pak. Kan ngegali, Pak. Ya. Ngegali habis itu limbahnya kemana-mana, lumpurnya, terus itu ditinggalin aja. Oke, kalau ditinggalin aja itu ngerusak, Pak, posisinya. Makanya tambang kan ada konsep. Kita Oke. sebagai orang tambang tuh punya yang namanya konsep good mining practice. Oke. Yang kita pun juga kampanyekan di Gentara itu sebagai sebuah konsep bijak menambang. Bijak seperti- menambang. oke, mining wise. Oke. Jadi ini merupakan tata kelola pertambangan yang sudah disusun oleh pemerintah kita dan sebenarnya harus kita dukung ya sebagai profesional pertambangan. Karena Oke. kita tuh bukan hanya soal bekerja hari ini, tapi juga tentang bagaimana kita menyiapkan regenerasi ke depan. Sumber daya ke depannya masih bisa tetap dipakai nih, masih bisa tetap digunakan nih, bermanfaat untuk generasi yang akan datang. Percuma kita nambang sekarang, untung sekarang, tapi nanti generasi yang akan datang ya lingkungannya berantakan kayak gitu. Itu sebenarnya ada tanggung jawab moral. Itulah kita coba, walaupun mungkin kalau kita sendiri pasti tidak akan bisa tercapai. Tapi ngomong-ngomong tanggung jawab moral siapanya, Pak? Pemiliknya atau orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan itu atau ownernya tadi atau kontraktornya tadi atau konsultannya atau regulatornya nih? Siapa yang punya tanggung jawab moral terhadap kerusakan pertambangan? Oke. Tanggung jawab moral tentu semua orang yang mengambil nilai manfaat dan terdampak terhadap Oke. itu. Oke. Beneficial ownership Beneficial itu ownership juga ya, beneficial yang menerima ownership. gaji gitu ya Betul, maksudnya. Oke, ya. oke. Kenapa? Ya kalau regulator jelas seperti itu. Kita sebagai mining engineer ataupun perusahaan dia bekerja di perusahaan pertambangan juga sama case-nya. Cuma memang balik lagi ke apalagi sih pelaku usaha pertambangan, pengambil keputusan, decision maker-nya. Itu harus benar-benar komit ya. Nah, cuma kan fakta lapangan tidak sesimpel itu. Ternyata kita pengen komit, ternyata banyak hal yang dalam tanda kutip ya ngaret juga nih. Ini masih bisa dinegosiasikan nih semuanya. Nah, ini yang perlu kita dukung untuk bisa ditekan dampaknya seminimal mungkin dan ditebar manfaatnya dari pertambangan ini seluas mungkin. Ini juga jadi masalah nih Pak Ari. Ya, kenapa banyak lokasi tambang yang dia di daerah tetapi secara manfaat sosialnya minim. Semuanya dananya tarik ke pusat nih. Pengusahanya ada di pusat, ya. Sementara di Oh, yang pengusahanya itu kantornya kantor di pusat, kantornya seperti di itu, pusat dan di Jakarta ownernya di pusat misalnya. kayak gitu secara Oke. akta gitu kan. Ini juga menjadi masalah itu mungkin ya akan kita bahas lah di next sesi seperti itu ya tentang bagaimana kenapa regulasi-regulasi sekarang yang baru diterbitkan oleh Pak Menteri tentang adanya tambang yang berbasis kerakyatan ya, koperasi. Oke. Kemudian Oh, itu. prioritas. Mungkin nanti bisa juga tuh kita spill gimana caranya untuk bisa dapetin EU prioritas. Ya, Itu bisa next sesi ya. Tentara bisa hubungin Pak Ari ya. Tapi kita sampaikan juga, artinya sebagai edukasi siapapun sekarang tuh bisa untuk mengelola tambang, tapi mengelola yang bagaimana seperti itu Betul, kan? betul. Apakah ikut di dalam yang merusak atau yang ikut di dalam gerakan good mining praktisnya? Gitu. Iya, betul sekali Pak Ari. Jadi saya perlu sampaikan di episode pertama ini ya secara jelas di mana Gentara berada, di mana Gentara berpihak dan berdiri ya. Gentara melalui podcast Bara Gentara ini kita akan menyampaikan bukan hanya hal-hal yang baik tentang pertambangan. Oke. Kita juga akan menyampaikan secara gamblang, oh ini dampak negatif dari sebuah pertambangan. Serius Pak, nanti Se- ada yang tersinggung Pak. ya dengan berbagai macam pertimbangan lah ya. Jadi kita- Tapi ya itu harus disampaikan juga gitu ya. Betul. Oh, celahnya ada di mana seperti itu kan supaya kita tahu perbaikannya harus bagaimana gitu Betul, kan. Pak Ari. Jadi rasanya dunia konsultansi tidak seformal dulu lagi ya. Banyak mungkin dulu nih harus ngehubungin saya calling Pak Ali nanyain sekarang mungkin
ya kita akan menyampaikan ya secara gamblang juga di sini hal-hal yang perlu dipersiapkan mungkin nanti dalam membuat RR apa sih mungkin kira-kira Rencana reklamasi. betul rencana Studi reklamasi, kelayakan. studi Oh, kelayakan. kita sampaikan juga ya. Kita sampaikan. Oke. Ya, apa yang Oke. menjadi concern seperti itu, ya. Nanti kita nggak ada proyek lagi, Pak. Kalau disampaikan semua. Oh, kalau proyek, insya Allah sudah ada. Ada rezekinya rezeki masing-masing ya. masing-masing. Itu Oke. salah satu mindset, Pak Ari. Oh, Jadi, oke. mindset Oke. yang harus kita bukan geser lagi, bahkan hilangkan. Karena satu rezeki itu memang sudah ada yang ngatur. Kita nyampaikan pun, ketika memang nanti ada, ya kita nyampaikan bukan untuk kita mencari klien seperti itu. Enggak ya, ini kita bukan buat nyari klien tapi ya bolehlah itu dikit kan. Iya. Promosi sedikit. Kalau klien datang ke kita ya kita jajaki Iya, gitu. iya, Nah, iya. nama juga bagian daripada ikhtiar. Tapi kalaupun tidak kayak gitu ya, kita kan prinsip kita kan do the best and work best lah Yes. ya. Jadi cukup berikan yang terbaik. Walaupun memang ada kurang di sana dan sini, ya kita terus perbaiki itu. Kita nggak bisa memuaskan semua pihak. Betul seperti itu sekali. ya. Dan kita paham juga terkadang di dalam servis kita di Gentara ya enggak semuanya sesuai ekspektasi seperti itu karena begitu dinamisnya dunia pertambangan ini dan ya balik lagi sih kita juga ya itu juga perlu kita luruskan bahwa ketika teman-teman nih ya ataupun perusahaan menggait sebuah konsultan sebagai mitranya ya konsultan bukan dewa yang bisa semuanya ya tetap data-data perlu dari klien ya kredibilitas data validitas data itu semua ada di tanggung jawab klien kita di sini sifatnya menjembatani nah itulah tugas kita menjembatani kemana menjembatani ke arah yang sesuai dengan good mining practice dan bisa applicable ke depan seperti itu Oke. Pak. Berarti isi dari podcast Gentara nanti kita udah ceritain tuh teman-teman dan mungkin kalau misalnya sobat Gentara ada masukan juga kita mau bahas apa di next episode-nya atau kita punya sesi tentang apa bisa tulis di kolom komentar. Betul, Jadi nanti kita akan baca mana yang Ya, kita akan filter lah. ya yang kira-kira itu bakalan lagi hot atau isu-isu hot gitu ya. Yang pengen kita bahas, Tambang ya. mana yang akan dicabut seperti itu atau bagaimana masalah RKAB. Nah, Ya. itu kita bahas semua nih di podcast Bara Gentara. Ya, kita mungkin akan bagi sesi lah betul ya Pak Arya. Ya. Kita bagi sesi berat nih. Sesi semi berat, ringan. Waduh, saya yang ringan-ringan Ya. aja deh, Pak. Ya untuk yang sesi teman-teman yang non pertambangan lah ya, mining for non mining nih juga perlu disampaikan. Oke. Jadi ya kita tetap berikhtiar ya melalui podcast Bara Gentara ini untuk memberikan kontribusi seluas-luasnya, memberikan edukasi semampu yang kita berikan sebagai profesional pertambangan, sebagai sebuah konsultan pertambangan di Gentara Mining Consultant. Oke. Oke. Terima kasih Pak Ari ya cukup panjang nih di podcast perdana ini tapi Padahal luar kita biasa. tadinya cuman pengen nyampein aja kita mau bikin apa sih di podcast Gentara ini gitu kan. Tapi kayaknya seru ya ke depan buat kita jajaki, kita lanjutkan Bara Gentara ini karena sangat banyak isu-isu di luar sana yang menarik gitu ya untuk kita bahas dan kita akan ya mudah-mudahan nanti Pak Bahlil bisa duduk di sini ya. Amin. Kita undang nanti Pak Bahlil ke sini. Kita Oh, undang jangan Pak takut Bahlil bermimpi. gitu. Kita takut Oke, bermimpi. jangan takut bermimpi. Siapa praktisi pertambangan Pak Pak Menteri. Widi ketua Perhapi nanti kita undang Pak Resvani nanti kita undang ke sini Oh, gitu. iya, Kita sebut nama aja karena memang ya tambang itu kecil Pak Ari. Orang-orangnya itu juga kayak gitu ya. Jadi sudah sewajarnya kita saling bahu membahu untuk membangun dan merawat pertambangan. Boleh juga kita ya. ditulis siapa yang mesti kita undang di sini ya. komen di bawah dan berikan masukan ke kita biar kita bisa sharing bareng di sini Ya. buat teman-teman. Oke. Thank you Pak Ari. Thank you, Pak Ya, Isan. Mbak Sabrina nih sutradara kita di belakang luar biasa. Oke. Oke. Kita sampai di penghujung Pak Ari ya. Aduh, udah cukup panjang nih. Terima kasih sobat Gentara sekalian ya. Mudah-mudahan dari obrolan kita yang singkat ini bisa memberikan manfaat ya dan sedikit sharing lah buat teman-teman. Terakhir dari saya, tetap kritis, tetap optimis untuk tambang yang lebih harmonis. Salam bijak menambang.